50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-21. Lebih dulu ayam atau telur? Kalau kita ditanya, mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur? Kita sering bingung menjawabnya. Namun, kini pertanyaan itu hampir pasti dapat dijawab. Telur. Mengapa? Profesor John Brookfield, pakar evolusi genetika dari University of Nottingham, Inggris, mengatakan bahwa karena materi genetika tak pernah berubah sepanjang hidup seekor binatang, burung pertama yang berevolusi menjadi ayam awalnya terus ada dalam bentuk embrio di dalam telur. Jadi, organisme yang hidup di dalam telur akan memiliki DNA yang sama dengan DNA ayam yang berasal darinya. Penjelasan itu cukup ilmiah, meski membuat kita bingung karena mungkin kita tak cukup berilmu untuk memahaminya. Namun, itu tak penting sebab kita tak akan memperdalam ke arah sana, tetapi berfokus pada telur. Telur yang mengingatkan kita pada perayaan Paskah. Ngomong-ngomong tentang Paskah, saya ingat satu cerita Paskah yang menyentuh hati saya. Jeremy terakhir dengan tubuh bengkok dan otak yang lambat saat berusia 12 tahun. Ia masih duduk di kelas 2 SD. Tampaknya ia sangat sulit untuk belajar. Gurunya, Doris Miller, sering dibuatnya mendongkol dan jengkel. Jeremy sering menggeliat sesukanya di bangku. Air liurnya bertetesan dan ia mengeluarkan suara yang aneh-aneh, termasuk mengorok. Terkadang mendadak ia berbicara jelas dan bersuara sendiri, seakan ada seberkas sinar terang memasuki kegelapan otaknya. Namun, pada sebagian besar waktunya, Jeremy lebih sering menjadi masalah. Suatu hari, Bu Doris memanggil orang tua Jeremy untuk berkonsultasi. Saat Pak Sutri Forrester memasuki ruang kelas yang kosong, Bu Doris berkata kepada mereka, Jeremy sangat butuh dididik di sekolah khusus. Kurang adil rasanya kalau ia dikumpulkan untuk belajar bersama anak-anak yang lebih muda dan tak bermasalah. Bukankah umurnya juga 5 tahun lebih tua dari murid-muridnya yang lain? Diam-diam Bu Forrester menangis dan mencoba menutupinya dengan tisu. Sementara suaminya berbicara, Ibu Miller, katanya, di dekat sini tidak ada SLB seperti itu. Lagi pula Jeremy akan sangat terkejut dan terpukul bila kami harus mengeluarkannya dari sekolah ini. Ia sangat suka belajar di sini. Bu Doris masih duduk lama sekali setelah mereka pergi, menatap kosong lewat jendela, memandangi salju di luar. Dinginnya seakan menyusup ke dalam jiwanya. Betapa inginnya ia bersimpati dengan suami istri Forrester. Anak tunggal mereka mengidap penyakit yang tak tersembuhkan. Akan tetapi, Jeremy menjadi masalah yang cukup mengganggunya di kelas.
Bu Doris merasa kurang adil menahannya karena ia masih punya 18 anak lain yang harus diajar. Lagi pula, Jeremy tidak akan bisa belajar membaca maupun menulis. Buat apa memboroskan lebih banyak waktu lagi untuk mencoba? Sementara ia merenungkan situasi ini, rasa bersalah meliputi dirinya. Mengapa aku terus mengomel dan mengeluh? Padahal masalahku belum seberapa dibandingkan apa yang harus ditanggung oleh keluarga itu, pikirnya. Ya Tuhan, tolonglah aku agar bisa lebih sabar menghadapi Jeremy. Sejak itu ia benar-benar berusaha keras mengabaikan segala suara-suara aneh dan pandangan mata Jeremy yang hampa. Sampai suatu hari, dengan susah payah Jeremy menyeret kaki cacatnya menghampiri meja gurunya. Bu Miller, saya mencintaimu. Suaranya begitu keras hingga terdengar oleh seluruh kelas. Murid-murid lain dengan suara gelak ramai tertawa terkekeh-kekeh, dan wajah Bu Doris pun memerah. Tergagap ia berkata balik, Iya, Ibu tahu. Itu baik sekali, Jeremy. Tetapi sekarang kamu kembali duduk lagi, ya. Akhirnya musim semi tiba, dan anak-anak begitu asik membicarakan datangnya Paskah. Bu Doris menceritakan kisah Yesus. Lalu untuk menekankan wacana adanya kehidupan baru, ia memberi setiap murid sebuah telur plastik yang besar. Jadi sekarang, katanya pada mereka, saya ingin kalian masing-masing membawa pulang telur ini. Besok bawa lagi telur ini ke sekolah dengan mengisikan sesuatu di dalamnya yang menunjukkan kehidupan baru. Semua mengerti? Mengerti, Bu. Semua anak menyambut dengan sangat bergairah, kecuali Jeremy. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya tak pernah lepas dari wajah Bu Doris. Ia bahkan tidak mengeluarkan suara-suara aneh seperti biasanya. Apakah ia mengerti apa yang diceritakan Bu Doris tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Apakah ia benar-benar mengerti tugas yang diberikan? Mungkin ia perlu memanggil orang tuanya dan menerangkan tugas itu. Namun malamnya, tempat cuci piring di dapur Bu Doris mantap. Ia memanggil pemilik rumah dan menunggu sejam sampai ia datang melancarkannya kembali. Setelah itu, ia masih harus berbelanja makanan, menyetrika busnya, dan menyiapkan ujian perbendaharaan kata untuk esok harinya. Akibatnya, ia sama sekali lupa menelepon orang tua Jeremy. Besoknya, 19 anak datang ke sekolah sambil tertawa dan mengobrol, sementara mereka menaruh telur-telur plastik mereka ke dalam keranjang anyaman yang ditaruh di meja Bu Doris. Selesai pelajaran matematika, tiba saatnya membuka semua telur. Pada telur pertama, Bu Doris menemukan sekutu bunga. Ya,
Tentu saja sekuntum bunga adalah pertanda kehidupan baru, katanya. Manakala tunas mulai menembus tanah, kita tahu musim semi sudah datang. Seorang gadis kecil yang duduk di baris pertama melambaikan tangan. "Itu telur saya, Bu Mila," teriaknya penuh semangat. Telur selanjutnya berisi kupu-kupu plastik yang begitu mirip aslinya. Bu Doris mengangkatnya tinggi-tinggi. Kita semua tahu seekor ulat berubah dan tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik. Benar, ini juga menandakan suatu kehidupan baru. Si Judi kecil dengan bangga memasang senyum dan berkata, "Bu Miller, yang itu punya saya." Selanjutnya, Bu Doris menemukan sepotong batu yang ditumbuhi moss, sejenis lumut. Ia pun menerangkan bahwa moss juga menunjukkan kehidupan. Dari belakang kelas suara Billy seperti bergema, "Ya, Papa yang membantu saya." Lalu Bu Doris membuka telur keempat. Ia agak kaget karena telur itu kosong. Wah, ini pasti punya Jeremy. Ia pasti tak mengerti instruksi yang kuberikan. Andai aku tak lupa menelepon orang tuanya semalam, begitu pikir Bu Doris. Tiba-tiba Jeremy berbicara, "Bu, kok ibu tak cerita apa-apa tentang telurku?" Bu Doris dengan agak bingung menjawab, "Tetapi Jeremy, telurmu kan kosong." Bu Guru memandang mata Jeremy dalam-dalam sampai kemudian perlahan sekali suaranya keluar. "Ya, kubur Yesus kan juga kosong." Waktu seakan berhenti. Ketika ia bisa berkata-kata lagi, Bu Doris menanyainya, "Dan tahukah kamu mengapa kuburan itu kosong?" "Oh, iya, ujar Jeremy. "Yesus dibunuh dan ditaruh di situ. Lalu bapaknya membangkitkan dia." Bel istirahat berbunyi, sementara semua anak berdesakan lari keluar menuju halaman. Bu Doris menangis. Rasa dingin dalam hatinya mencair hingga hilang seluruhnya. 3 bulan kemudian Jeremy meninggal. Mereka yang berbelasungkawa ke rumah duka melihat 19 telur plastik berjajar di atas peti matinya. Semuanya kosong. Kubur Yesus yang kosong adalah bukti bahwa Dia menggenapi karyanya. Dia bangkit dan mengalahkan maut, agar kita luput dari maut karena dosa-dosa kita. Selamat Paskah.